Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Senang kembali berjumpa dengan setiap saudara yang hadir pada ibadah kedua. Tadi minta maaf ibadah pertama kelamaan setengah jam, sehingga katanya orang-orang yang mau datang ya dan yang mau keluar berbenturan ya. Tapi saya percaya saudara yang bisa hadir saat ini, yang tidak pulang, yang tidak kesel karena gak dapat parkir, maka saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami datang bersama dengan rombongan dari Jakarta, kurang lebih 21 orang. Dan sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya ingin mengundang teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, untuk memberi berkat lewat pujian. Mari secara cepat. Haleluya. Haleluya. Mereka semua adalah aktivis di gereja, orang-orang yang setia, ya, sejak gereja pertama dan sampai hari ini kami bersama-sama bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan mereka ada para usahawan, profesional, dokter, bankir, ya, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi intinya semua kami cinta Tuhan, ingin melayani pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kami. Dengan waktu yang singkat yang Tuhan masih percayakan dalam hidup ini, maka kami ingin melayani Tuhan. Katakan amin. Pujian yang sederhana kiranya menguatkan kita semua dan menggugah hati kita untuk bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, ayo semua jemaat menyanyi. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biar pujian ini memberkati kita semua. Terima kasih sahabat-sahabatku. Haleluya.
sahabat-sahabat, teman-teman sepelayanan kami ini yang bisa hadir bersama dengan saya di Kota Makassar, di Gereja Philadelphia yang kita cintai. Mereka bukan orang yang pengangguran, tapi mereka orang-orang yang sibuk tapi yang cinta Tuhan. Waktu saya bilang kepada mereka, saya akan pelayanan KKR 3 kali dengan tema Firdaus itu nyata. Mereka semua sibuk, akhirnya wah kalau bicara pelayanan maka gak bisa nolak, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa. Katakan amin. Jangan sampai sudah pakai kursi roda mau pelayanan, ya bukannya terlambat, tapi alangkah baiknya waktu kita sehat seperti ini, kita bisa maksimal untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih dan shalom untuk kita semua ya, yang di bawah, yang di atas. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial di mana sebuah tema Firdaus itu nyata. Ini khotbah merupakan pengalaman hidup saya selama 70 tahun dalam mengenal Yesus Kristus. Untuk mengawali kami ingin membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan secara cepat dengan sebuah tema tenang di tengah badai. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diceritakan bahwa satu ketika Yesus naik di dalam perahu bersama dengan murid-murid yang lain. Apa yang terjadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Kalau dikatakan sekonyong-konyong artinya tiba-tiba, seketika angin ribut datang. Yang tadinya tidak ada gelombang, tidak ada angin ribut, tapi sekonyong-konyong mendadak mengamuklah angin ribut di danau itu. Apa yang terjadi? Sehingga perahu itu juga ikut bergelombang. Lah ini dikatakan Yesus tidur. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Kita semua percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang penuh dengan kasih dan anugerahnya, pertolongannya. Kita tahu dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun, kita tahu selalu ada Yesus bersama kita. Tapi bukan berarti kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka semuanya beres. Tidak akan ada badai, tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada sakit penyakit. No. Panas dan hujan tetap turun. Kesulitan, kesenangan, keberuntungan, kerugian tetap ada di dalam hidup manusia selama manusia itu masih hidup. Yang menjadi pertanyaan, waktu badai datang, apakah kita mempercayakan hidup kita kepada si empunya badai, si pengendali badai adalah Yesus Kristus. Di dalam peristiwa ini, murid-murid mengalami ketakutan. Ayat selanjutnya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Dengan lain kata, Tuhan tolong, kalau engkau gak tolong, kami binasa, engkau pun binasa. Tuhan pun mati sama-sama kami. Bukankah dalam hidup ini seringkali demikian? Bukan Tuhan tidak mau tolong kita, tapi kadang-kala Tuhan berdiam diri. Dia mau melihat seberapa jauh iman, percaya kita, mengandalkan Tuhan, kesetiaan kita, dan lain sebagainya. Padahal di dalam perikop sebelumnya, ayat sebelumnya, Yesus telah melakukan banyak mujizat
Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Artinya banyak mujizat yang Yesus sudah lakukan. Tetapi waktu badai itu datang menimpa seseorang, dia lupa semua. Dia cuma ingat badainya, tapi dia tidak melihat Yesusnya. Saudara, dalam hidup ini tidak ada orang yang bebas oleh badai. Badai apapun bisa menimpa, baik menimpa keluarga, menimpa pribadi kesehatan, menimpa usaha, menimpa karir, menimpa segala hal. Itu adalah badai-badai kehidupan yang seringkali Tuhan izinkan untuk apa? Untuk menguji iman kita. Tuhan izinkan untuk supaya kita bisa naik level. Kalau kita sekolah tidak ada ujiannya, bagaimana kita mau naik kelas? Katakan amin. Tapi seringkali yang menjadi persoalan, apakah waktu ujian itu kita lulus? Tidak. Saya pun dalam hidup ini selama 70 tahun banyak mengalami badai kehidupan, termasuk kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Maka seperti yang tema hari ini Firdaus itu nyata. Sejak dari kecil saya sudah sering sakit. Sudah sering masuk rumah sakit. Pernah waktu pemuda, ya waktu masih muda, dalam 2 tahun masuk rumah sakit 8 kali. Pernah lumpuh, pernah stroke ringan, dibypass 2 kali, pasang ring 2 kali, pernah cancer, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi saya bisa melewati semua badai-badai kehidupan itu karena ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Saya percaya hari ini di dalam setiap hidup kita memasuki tahun 2024 tidak ada yang tahu. Kita seperti orang buta yang gak ngerti, yang bisa masuk di dalam selokan, yang bisa bentur kiri, bentur kanan. Gak ada yang tahu. Tapi percayalah, kita gak sendiri. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan yang menyertai kita semua. Katakan amin. Kalau hari ini kau ada di tempat ini dalam keadaan baik, ada hari ini yang datang dalam keadaan buta, ada enggak? Enggak ada dong. Oh, patut kita bersyukur pada Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah. Seringkali kita menganggap kalau kita sehat, yaitu lumrah biasa. No. Kalau kita sehat, kenapa kita bisa makan enak? Oh, kita sejak hari Jumat datang dan kita kuliner. Artinya apa? Kita kepengen makan untuk makanan jasmani kita, tapi juga kita ingin makan untuk rohani kita. Amin. Kemarin kita juga ikut doa 1 jam, doa yang dihadiri oleh Tuhan sendiri. Kami di Jakarta, doa kami sekarang meningkat yang hadir. Dari cuma belasan orang, sekarang 5-60 orang hadir setiap Sabtu. Kenapa? Memang ini adalah sudah waktunya. Di mana kita harus cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin sendiri. Kita tidak kuat menghadapi hidup ini. Jujur, kenapa? Ada badai yang sekonyong-konyong menimpa hidup kita. Saya di tempat Taman Anggrek punya perkumpulan renang. Seminggu 4-5 kali saya usahakan, saya bangun pagi jam 4, jam 5. Dan kalau tidak jalan di Ancol sama teman-teman, saya berenang. Maka ada teman saya yang sehat, kalau dia datang bikin suasana meriah. Hello, wah familiar, pokoknya ya memang perutnya gede. Pokoknya ini orang disukai, banyak temannya. Satu ketika kok nggak datang. Cerita punya cerita, ternyata dengernya dia masuk rumah sakit, mendadak nggak bisa jalan, apakah itu stroke atau apa. Singkat cerita saudara, menghilang. Kami hubungin tidak bisa. Rupanya mendadak dia mau bangun, jatuh dan masuk rumah sakit, katanya kurang vitamin K. Tapi kok nggak sembuh-sembuh sampai hari ini. Sudah 2 bulan lebih tetap pakai kursi roda. Artinya apa?
ada badai yang sekonyong-konyong menimpa manusia. Saya berusaha cari dia. Berhari-hari gak ketemu, berminggu-minggu akhirnya ketemu dia. Lagi digeledek. Kalau mau cari itu orang, ya kamu cari aja di mall. Jam sekian sampai jam sekian biasanya dia lagi digeledek. Saya cari dia. Karena saya tahu dia belum di dalam Tuhan. Saya punya panggilan kewajiban untuk menceritakan Yesus. Mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Bukan supaya dia sembuh. Tapi supaya waktu tutup mata di dunia, buka mata di surga. Ini jauh lebih penting. Katakan amin. Akhirnya ketemu saudara. Hai. Saya datangin dia lagi digeledek sama anaknya. Kami berbincang-bincang di mall hampir 1 jam. Langsung saya bilang, saya mau doakan kamu. Dia tahu, Pak Pendeta, ya mau. Biasa orang kalau sudah begitu disuruh apa aja mau. Ya itu kesempatan yang baik untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Saya kesaksian dan lain sebagainya, saya doa. Saudara, besok pagi dia WA saya. Bahkan saya kasih obat, dia bilang saya kena lagi mah. Ini semua akibat daripada apa? Daripada makan yang itu loh. Apa itu yang makan yang buffet, yang tidak ada batas. Pokoknya bayar sekian tapi makan sepuasnya. Itu yang merusak saya katanya. Kenapa kita rasa sayang jadi makan sebanyak-banyaknya? Saudara, manusia toh tetap ada batasnya. Amin. Saudara, maka dia pagi-pagi dia WA, Pak Pendeta, tadi malam saya bisa tidur enak. Berkat doa Pak Pendeta, saya merasa ada hatinya damai. Dan sekarang sering WA, dia bilang praise the Lord, puji Tuhan dan lain sebagainya. Saya percaya apa yang telah saya tabur tidak sia-sia. Tuhan yang akan menumbuhkan. Amin. Kenapa? Karena harga 1 jiwa lebih dari segalanya. Saya sudah berjanji kepada Tuhan untuk 1 jiwa. Berapapun harganya, apapun yang saya harus lakukan, saya akan lakukan untuk 1 jiwa. Katakan amin. Karena 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara, kembali kepada tadi. Badai itu juga menimpa pada hidup saya. Yang terakhir 4 tahun yang lampau. Hari ini, tanggal ini, saya masih 4 tahun lalu ada di rumah sakit Mount Inovena. Dalam keadaan sekarat. Tanggal 15 saya diperiksa jantung saya. Kalau ada penyumbatan gak bisa dioperasi. Sebelumnya hampir setiap minggu saya selalu sakit. Tapi gak tahu juntrungannya sakit apa. Ke dokter A, ke dokter B gak ketemu. Tapi terakhir ditemukan bahwa ternyata saya ada masalah dengan klep jantung saya. Wow, padahal saya pernah dioperasi 25 tahun yang lampau, tepatnya 99. Tahun 99 saya dibebas, saya masih muda. Waktu itu saudara, umur berarti tahun 99, umur 46 tahun saya dibebas. Waktu umur 42 saya sudah dipasang ring 2. Saudara, maka pada waktu terakhir 4 tahun lalu saya harus mengalami operasi lagi yang kedua. Tentu sebagaimana manusia tentu takut dan khawatir. Apalagi sudah tidak ada asuransi. Saudara, sakit sekarang itu sangat-sangat mahal. Tapi asuransi saya kepada Tuhan, saya percaya kalau Tuhan izinkan saya dioperasi, Tuhan pasti menyediakan apa yang saya butuhkan. Saya masuk rumah sakit ditemani oleh teman-teman yang sayang kepada saya dan dia memberi support. Apa yang terjadi saudara? Saya bilang dokter, saya punya dokter pribadi, Prof. Wijaya. Coba bangkit berdiri Prof. Wijaya. Ya. Walaupun waktunya cuma bisa sehari, beliau meluangkan waktu untuk acara KKR hari ini. Tadi pagi beliau menyampaikan kata-kata pengantar untuk kesehatan saya. Tapi siang ini
Tidak, nanti sore beliau akan menyampaikan di ibadah di Salahutub. Saudara, apa yang terjadi? Saya harus mengalami operasi yang kedua, bypass. Ini berat. Saya pergi ke dokter saya yang dulu operasi saya, tapi dokter saya dia bilang, "Pastor, ini sulit, ini resiko." Kenapa? Karena di tempat yang sama harus dibelah lagi, cukup rumit. Karena dia ragu, maka saya lebih ragu sebagai pasien. Saya cari alternatif dokter lain, dan kebetulan saya dikenalin oleh Pak Yusak, seorang dokter jantung yang sebelumnya saya sudah pernah konsul sama dia, Dokter Nicholas. Orangnya baik, anak Tuhan. Saya ke dia kasih timnya, Dokter Lim. Singkat cerita, maka Prof. Wijaya saya panggil, istri saya panggil, karena waktu itu saudara, saya sedang reuni keluarga di ulang tahun saya yang ke-66. Anak-anak saya bilang, "Papi, masa enggak pernah sekalipun kita kumpul akhir tahun di ulang tahun Papi?" Kebetulan ulang tahun saya dan mantu saya Tony sama 31 Desember. Baru-baru ini kami dipestakan umur 70, dipestakan secara meriah karena Tuhan yang begitu baik. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, maka pada waktu saya divonis harus operasi, akhirnya saya mengambil keputusan, ya sudah. Karena dokter bilang, "Ini kamu sudah parah sekali. Tidak bisa tidak. Jangan sampai terlambat," seperti dia sebut ada satu pendeta terkenal. Baru saja meninggal gara-gara terlambat. Saudara, apa yang terjadi? Maka saya ingat, tidak ada cara lain. Saya harus menenangkan diri saya, jiwa saya. Saya teringat peristiwa tersebut. Maka murid-murid tidak ada ketenangan. Tuhan tidak langsung hentikan badai tersebut. Di lain perikop, maka waktu angin sakal terjadi, maka Tuhan menghampiri mereka dan dia bilang, "Ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Hari ini aku, jangan takut. Ada Tuhan, jangan takut. Badai boleh datang, apapun boleh datang. Tapi jangan takut, kalau Tuhan ada bersama kita, Dia Immanuel pasti menyertai kita." Beri tepuk tangan yang meriah. Saya dioperasi, saya bilang, "Dokter, biayanya berapa?" Sekian kira-kira. Wah, sudah tidak ada asuransi. Saudara, gimana caranya? "Dokter, bisa enggak minta diskon?" "Ya, kami akan kasih diskon. Kamu masuk saja, kami akan bantuin." Saudara, masuk rumah sakit dengan catatan akan dapat diskon. Dan saudara tahu, waktu masuk rumah sakit, maka Tuhan kirim burung gagak. Perusahaan yang utang pada saya bertahun-tahun, saat itu dia bayar. Beri tepuk tangan yang meriah. Benar-benar Tuhan yang menyediakan. Karena dibutuhkan MM-an. Satu ketika waktu Prof. Wijaya juga menemani saya. Dia panggil anak saya, kumpul keluarga. Prof. Wijaya sampaikan, "Nanti kalau Papi dioperasi, Papi harus tinggal 1,5 sampai 2 tahun. Wah, kenapa begitu? Iya, karena untuk perawatan ini memerlukan waktu yang demikian. Rupanya itu bukan cuma secara medis, tapi itu nubuatan yang Prof. Wijaya sampaikan. Saudara, akhirnya saya tinggal berapa lama? 2,5 tahun, gak pernah pulang. Kembali kepada yang tadi, saya masuk rumah sakit dengan keyakinan pasti ada diskon. Tapi saya percaya Tuhan yang menyediakan. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara, mau masuk rumah sakit besoknya, teman-teman datang. "Ayo kita makan." Wah, kok makan gimana? Saya ajak makan seafood di sebelah. Kita pesta, saudara. Bingung enggak? Kenapa? Karena ada ketenangan. Saya enggak ada ketakutan, saya heran. Tuhan yang angkat ketakutan saya, kekhawatiran saya. Dokter berusaha untuk
operasi saya untuk perbaiki klep jantung. Kalau nggak bisa baru diganti. Setelah 3-4 jam dokter keluar kasih tahu keluarga bahwa nggak bisa. Tapi harus diganti. Ya udah, Dokter Wijaya juga buat yang terbaik. Akhirnya saya dioperasi 8 jam. Saudara, dari jam 12, jam 8, setengah 9, saya pertama siuman, tapi saya nggak sadar. Nanti saya sadar, jam 12 kurang 10, saya buka mata. Saya masih hidup, beri tepuk tangan yang meriah. Karena itu taruhan nyawa, itu tidak mudah. Diganti klep sapi, jadi di dalam tubuh saya ada organ sapi. Tuhan itu ajaib. Ciptaannya dipakai untuk menolong ciptaannya juga yang bernama manusia. Saudara, apa yang terjadi setelah saya dioperasi begitu buka mata? Apa yang Roh Kudus kasih tahu saya? Kamu hidup. Wah, saya nangis. Masih dalam keadaan diinfus semua di ICU. Yang pertama saya langsung ingat, itu tadi minta diskon. Roh Kudus kasih tahu apa? Hambaku, kamu jangan minta diskon. Bayar aja, gak usah tawar. Aku yang menyediakan. Dia profesi dokter, hormati, hargai dia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saya tidak akan tawar. Berapapun saya percaya Engkau Yehova Rapha. Engkau Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan. Dan saya nggak tawar. Padahal kalau saya tawar dikasih banyak. Saya nggak tawar dan saya bilang, dokter tahu kenapa saya nggak tawar? Dia senyum. Karena Tuhan bilang nggak boleh tawar. Aneh nggak saudara? Bahkan Tuhan bilang gini, kamu kan hobi punya cincin yang banyak. Kasih itu 2 dokter, cincin yang bagus-bagus. Dan saya kasih dokter. Harganya mahal sekali. Tapi lebih mahal nyawa saya. Tuhan bilang begini, kamu tahu berapa harga nyawa kamu? Tak ternilai. Ya udah, jangan minta diskon, bayar saja. Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Operasi berjalan dengan baik, dengan lancar. Saya hidup. Tapi komplikasi terjadi. Karena saya ada asma. Maka apa terjadi? Saya batuk terus. Padahal ini dibelah. Enggak batuk pun sakit, apalagi batuk. Aduh, sangat menderita. Setiap malam tidak bisa tidur. Kaki saya bengkak, badan saya bengkak. Itu dipaksai latihan jalan. Gak bisa jalan, bagaimana mau jalan? Tidur, tidak tidur. Setiap hari paling tidur, paling banyak setengah jam, itu pun 10 menit, 10 menit, 10 menit, kira-kira begitu. Setiap saya lihat jam rasanya 5 menit kayak 10 jam. Lama sekali, kenapa? Orang kalau lagi sakit, orang yang lagi menderita, itu waktu adalah lama sekali. Tapi coba orang yang senang-senang. Rasanya baru senang-senang, udah malam, benar atau benar? Amin. Maka itu selalu bersenang-senang saja. Beri tepuk tangan yang meriah. Sampai tanggal hari ini, tanggal berapa? 22, saya masih sekarat 4 tahun lalu. Tidak kebetulan loh, bisa dipilih tanggal hari ini untuk saya menyampaikan firman Allah. Ini tidak kebetulan. Semua kalau engkau ada di sini tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Katakan amin. Yes. Saudara, apa yang terjadi? Maka saya dikasih kaset-kaset. Kalau gak bisa tidur, putar aja itu kaset-kaset lagu rohani oleh adik saya dan adik ipar Betty dan Johan. Maka setiap hari saya sembah Tuhan. Saya tidak mau tidur di tempat tidur saya benci. Kenapa? Karena setiap saya injak tempat tidur saya langsung sesek batuk terus.
Terakhir gak baik-baik, anak mantu saya, Tony, sama istri saya. Istri saya memang tidur sama saya di rumah sakit, di kamar. Tapi Tony belum pernah, hanya tengok berapa jam pulang sama Sheila. Tapi hari itu dia bilang, papi, saya kepingin lihat papi secara 24 jam kayak apa. Kenapa bisa begini? Saudara, apa yang terjadi? Mulai komplikasi, saya dipegang banyak dokter. Paru-paru mulai berair. Kalau saya sering tengok orang sakit yang sudah parah, kalau paru-parunya mulai dipasang alat selang, dikeluarkan airnya, kembali ada banyak air lagi, dikeluarkan air dan darah, saya langsung ngeri sekali. Ternyata terjadi dalam hidup saya. Satu ketika saya malam gak bisa tidur, kenapa ini panas, kenapa ini hangat. Begitu saya lihat, darah semua. Rupanya selangnya lepas, jadi darah di seluruh tempat tidur saya. Itu saudara kalau minum pengencer, darah itu bukan lagi seperti darah. Seperti air dikasih sumba merah. Saudara, begitu menderitanya saya. Tapi satu hal, saya tetap tenang di dalam Tuhan. Karena saya tahu Tuhan pasti tidak tinggalkan saya. Saya selalu lapor kepada dokter di atas segala dokter. Yesus namanya yang menjadi kekuatan saya. Saudara, saya putar pujian hari ke-10, hari Sabtu. Saya suruh mereka ke gereja besoknya. Dia bilang, papi begini saja ditungguin. Itu kamar saya paling ribut. Kenapa? Itu mesin-mesin semua ditaruh di kamar saya. Jadi kalau gejolak irama jantung saya sebentar, tahu-tahu 200, 220, tahu-tahu terjun lagi 50, naik lagi 200 lebih, terjun lagi 40. Itu yang membuat orang mati. Dan itu sangat bahaya. Saudara, saya tahu apa artinya itu semua. Dan itu saya alami. Dikasih macam-macam apa, tidak ada yang baik. Satu ketika tengah malam, saya memuji menyembah Tuhan. Saya nyanyikan itu pujian. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku mau menyembah, ku selalu sertamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sertamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dan dibawa kemana saudara? Ketemu Tuhan. Orang bilang saya mati suri. Dibawa ke Firdaus. 2 kali 3 jam, jam 3 subuh, saya siuman jam 6. Apa yang saya alami? Maka saya dibawa kepada satu tempat. Kenapa saya tahu itu Firdaus? Waktu saya berjumpa dengan Tuhan, dengan kemuliaannya. Maka Tuhan berbicara dengan suara yang keras, tapi menyejukkan, bukan menakutkan. Tapi saya tidak lihat mukanya. Saya cuma lihat sinar terang kemuliaan Allah. Saya bilang, Engkaukah Tuhan? Ya, akulah
Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ada di mana? Saya ada di surga. Di atas kamu, di dalam itu ruangan kayak ruangan angkasa, Tuhan ada di atas saya ada di bawahnya satu tingkat. Tuhan, saya ada di mana? Engkau ada di Firdaus, di taman yang indah. Saudara, saya lihat itu semuanya emas, berlian, semuanya tak ternilai. Pokoknya gak bisa dilukiskan, saya bahagia, sukacita. Hari ini beri waktu kepada saya. Pada Tuhan, saya ingin berbicara banyak kepada kamu selama 24 jam. Benar saudara? 24 jam Tuhan bicara banyak kepada saya. Dan dia bilang apa yang pertama? Aku mengasihi kamu. Aku menyertai kamu. Kamu tidak akan mati karena sakit ini. Saudara, dia bilang, Tuhan, saya orang berdosa. No. Aku mengasihi kamu, aku menyertai kamu. Kalau aku menyertai, aku mengasihi, jangan takut. Terus Tuhan kasih contoh, siapa orang-orang yang dikasihi salah satunya. Tuhan perlihatkan, inilah Daud. Saya dibawa ke kerajaan Daud, waduh, semuanya emas. Pokoknya istana yang luar biasa. Dikasih lihat Daud, bagaimana Daud biji mata Tuhan. Bagaimana Daud berperang. Bagaimana Daud mengalahkan itu binatang-binatang merobek-robek. Kenapa bisa? Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat, sang raksasa itu? Tahu kuncinya. Karena aku yang menyertai dia. Sebagaimana aku menyertai dia, aku menyertai kamu. Kamu jangan takut, tidak akan mati. Tuhan bawa saya dari dulu. Kamu sebetulnya sudah lama mati. Kasih lihat saudara, bagaimana saya dipeti mati. Dibawa masuk ke gereja, semua menangis. Tapi semua umat Tuhan yang ada pakai baju putih sama pakai baju yang agak kuning muda. Semuanya, semua nangis. Saya lihat wajah saya secara roh. Saya ganteng saudara, pakai jas hitam, ya. Di dalam petinya putih, ada Tuhan Yesus yang bersama murid-muridnya. Saudara nangis semua berteriak, aduh. Kenapa? Karena banyak orang sayang kepada saya. Keluarga sayang, istri sayang, anak-anak sayang, mantu sayang, cucu sayang. Semua aktivis sayang, semua jemaat sayang, dari yang tua sampai muda. Bahkan bukan cuma jemaat, orang luar pun banyak yang sayang kepada saya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, benar. Saudara, nyelonong sedikit. Saya umur 70 tahun. Memang keuangan lagi, cash flow-nya lagi kurang baik. Saya ditanya, Pak Titus, pesta dong, 70 tahun harus pesta besar. Ya, iya. Tapi saya hitung-hitung paling tidak sekian banyak. Sudahlah di gereja saja, toh sudah dipestakan. Saudara, 1 minggu sebelumnya saya undang sahabat saya. Kamu nanti datang ya, di ulang tahun saya ke-70 di gereja ya. Dia bilang, Pak Titus, you pesta di mana? Di gereja. Loh kok di gereja? Enggak pesta di restoran atau apa? Enggak. Kenapa? Ya udahlah di gereja saja, sederhana. Jangan. Saya pestain, singkat cerita saudara, dia pestakan saya di lantai 35 sampai 37. Kamu undang berapa ratus jemaat terserah. Saya umumkan di gereja, siapa saja yang mau hadir silakan hadir. Akhirnya pesta berjalan lancar, pagi tutup tahun juga dihadiri 310 orang, malam hari 300 orang lebih beri sorak-sorai. Gratis. Dikasih makan macam-macam, semua ini teman-teman hadir semua hadir. Ya, cuma Pak Ferry bankir sama Ibu ya, beliau pejabat di bank BUMN karena ada acara keluarga, tapi yang lain hadir. Saudara, duduk di meja makan habis dengar khotbah saya. Itu saya mau kasih kado you. Loh, kado apa? Sewa tempatnya pun 300 juta, baru tempat belum makanan.
Saya mau kasih hadiah kamu. Dan sudah tahu dia kasih hadiah saya. Apalagi kamu mau kasih, saya mau kasih hadiah spesial kamu. Dia kasih saya. Tahu jumlahnya, fantastis sekali. Beri tepuk tangan yang meriah. Dikasih hadiah saudara. Saya bilang, sahabat saya, sahabat lama saya yang diberkati Tuhan. Dan dia banyak memberkati saya. Tuhan bisa pakai segala cara untuk menolong kita dalam keadaan apapun juga. Katakan amin. Engkau harus percaya. Butuh penyertaan Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu senangkan hati Tuhan. Seperti saudara hadir beribadah. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan memberkati engkau. Saudara, kembali ke operasi. Apa yang terjadi? Saya komplikasi. Dan waktu saya dibawa ke Firdaus, Tuhan bilang engkau tidak akan mati. Bahkan dikasih, sebetulnya kamu sudah mati. Begitu saya masuk di depan, di mimbar altar. Tahu-tahu semuanya kok nyanyi, nangis histeris, tahu-tahu redup. Tahu-tahu sukacita. Saya bangkit saudara. Dan Tuhan bilang, aku yang membangkitkan kamu. Bukan cuma itu, kamu tidak akan mati karena ini. Aku akan memberi kamu umur panjang 20 tahun lagi. Wow, beri tepuk tangan yang meriah. Dan dalam 24 jam, engkau pasti sembuh. Saudara, ada banyak lagi, tapi karena waktu. Jam 6 saya siuman. Apa yang terjadi? Hari Minggu, saya suruh istri anak ke gereja. Pada waktu saya dibawa ke kerajaan Daud, maka saya langsung nyanyi. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saudara, di Firdaus cuma ada pujian, penyembahan, sukacita luar biasa. Rasanya saya gak mau pulang. Tapi Tuhan bilang apa? Kembali. Beritahu umatku bahwa Firdaus itu nyata, Firdaus itu ada, surga itu ada, aku itu ada, neraka itu ada, dan mereka harus percaya. Saya bangun. Apa yang terjadi? Saya tambah parah. Istri anak-anak ke gereja hari Minggu. Saya berat tapi saya enggak takut. Karena kenapa? Tuhan udah bilang kasih umur 20 tahun. Saya sempat gini, Tuhan kenapa cuma 20 tahun? Kenapa enggak lebih? Nah itu urusan saya. Saudara, maka waktu saya kambuh dalam keadaan lebih berat, tapi tidak ada ketakutan. Suster 2 lewat. Tadi saya gak sempat ceritakan. Suster 2 lewat. Pak Pendeta. Kan itu mesin bunyi gejolak. Kenapa? Kenapa Yunda itu? Dia panggil dokter bedah saya. Dokternya pakai sepatu olahraga, pakai celana pendek, datang ke rumah sakit. Lagi olahraga karena saya lagi dalam keadaan kurang baik. Saudara tahu, saya tenang saja. Bahkan waktu dokter datang saya bilang, dokter lihat ada sinar terang, kemuliaan Tuhan. Saya barusan dibawa ke Firdaus, ini sinar terang datang. Saudara, di kamar saya itu kaca. Itu kira-kira jam 8, jam 9, sinar terang datang. Mereka sibuk bawa mesin-mesin, saya diobservasi dan lain sebagainya. Saudara, jam 10. Tahu-tahu saya dibawa lagi ke Firdaus kedua kali. Saya dibawa waktu Sadrah, Mesah, Abednego di perapian yang menyala. 3 orang yang dimasukkan, bahkan perapian yang menyala dinyalakan 7 kali lipat. Orang yang masukkan pun mati. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego tetap menari-nari. Bahkan ada 1 orang, jadi 4 orang. Siapa dia? Itulah aku.
Kenapa dia tidak terbakar? Karena aku mengasihi dia, aku menyertai dia. Inilah, wow, jadi kuncinya itu. Saudara, apalagi Tuhan sambung lagi berbicara banyak. Dari saya kecil sampai besar. Apa yang terjadi dalam hidup saya dikasih lihat semua. Kamu ada hari ini, kamu siapa dulunya? Ya, saya orang yang putus sekolah. Saya orang yang tidak ada apa-apa. Pernah jadi kuli di Makassar. Kerja di Jalan Nusantara. Jadi sales tapi dijadikan kuli. Ngepel, ngelap kaca, nyapu. Saya jalani saudara. Bahkan ke Suku Minasa naik sepeda. Tahun 73, 74 jualan sales susu. Naik sepeda ke Suku Minasa. Dekat atau jauh? Jauh. Kepanasan, panas. Tapi saya jalani dengan semangat yang menyala-nyala. Dan Tuhan kasih lihat semua. Kesetiaanmu, ketekunanmu, pelayananmu. Aku perhitungkan. Maka engkau ada hari ini sebagaimana engkau ada. Hari ini Tuhan berkati saya secara luar biasa. Memang saya tidak kaya seperti orang konglomerat. Tapi hidup saya lebih daripada cukup. Terutama saya bahagia bersama istri, anak, mantu, cucu. Itu lebih daripada cukup. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan bilang 24 jam kamu akan sembuh. Dan Tuhan bicara banyak hal lagi dan semuanya terjadi. Saudara, saya bangun jam 1. Jadi 3 jam kedua, jam 10 sampai jam 1. Sudah tahu, saya merasakan lawatan Tuhan yang dahsyat. Pertama kali apa yang saya tahu kalau saya sembuh. Batuk yang selalu per 5 menit, 10 menit, 1 menit, ya gak pernah berhenti. Stop, tidak ada batuk lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Badan yang bengkak. Sampai itu saya dipaksain digandeng dokter Lim. Dia gandeng saya untuk jalan, paksain. Saya bilang dokter gak mungkin, sakit. Dia paksain. Diambilkan sandal yang paling besar tidak muat saudara. Padahal itu sandal yang paling besar rumah sakit sediakan memang untuk orang-orang yang mengalami bengkak. Gak bisa cukup sampai waduh gimana. Sudah tahu 2 jam kemudian saya kencing. Dalam waktu 2 jam kencing hampir 3 liter. Airnya keluar semua. Saya jadi kempes. Beri tepuk tangan yang meriah. Berikutnya saudara, malam itu saya pertama kali tidur dari jam 12 sampai jam 3. Saya tidur nyenyak dalam hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Apalagi saudara, begitu saya bangun jam 3. Maka saya kan masih dipasang infus. Saya exercise, saya ambil itu yang untuk latihan tiup. Karena kalau habis operasi jantung kan untuk latihan paru-paru dikasih tiup. Biasanya cuma 250-300. Saya tiup tembus 2000. Buat. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh saya sehat, saya kuat. Orang biasa paling 1000 lebih. Saya 2000. Sudah tahu, saya kayak orang gila. Saya langsung olahraga. Di radius 1,5 meter itu kan pakai infus. Saya sengaja lompat-lompat exercise sampai setengah jam. Istri saya lagi tetap tidur enak. Sampai jam 5 infus dicopot semua. Saya bilang ada pesan satu dokter. Yang ini tidak boleh, yang satu. Semua boleh dicopot, satu ini tidak. Enggak. Kan saya dimonitor ada disambung ke ruangan lain. Dokter bilang kamu sudah baik, semuanya dicabut. Jadi jam 5 semua dicabut. Saya pertama kali mandi setengah badan, sikat gigi, saya rapi, saya duduk. Istri saya bangun, anak saya bangun bingung. Ini papi atau bukan? Tuhan yang sembuhkan saya. Tuhan yang lakukan mujizat. Sampai hari ini baru 4 tahun, masih ada 16 tahun. Saudara lihat saya sehat? Amin.
Bukan tidak ada badai, masih ada badai. Tapi badai lepas badai saya lewati bersama Yesus. Intinya apa? Ya, nanti sambung jam 5. Intinya engkau harus percaya bahwa Firdaus itu nyata, Tuhan itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Dan Tuhan bilang, sampaikan umatku supaya mereka harus percaya. Hari ini engkau dan saya ada di tempat ini. Karena kita percaya surga itu ada. Waktu kita tutup mata di dunia, kita buka mata di surga. Saya tutup, saudara. Mujizat tidak membawa kita, mujizat demi mujizat tidak membawa kita kepada surga. Tapi yang membawa kita ke surga, kesetiaan kita. Pengenalan kita akan Tuhan yang lebih dalam, itu membawa kita ke surga. Katakan amin. Nyatanya satu ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Orang kusta disembuhkan oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Apa yang terjadi? Maka hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Dan dia mengucap syukur karena dari kusta sembuh total. Dia sujud, dia cium kaki Tuhan, dia mengucap syukur. Tuhan tanya, bukankah tadi yang disembuhkan 10 orang, di mana yang 9? Padahal engkau orang yang asing. Satu orang ini orang yang asing di antara 9 itu. Tapi dia tahu datang pada Tuhan, sembah sujud, mengucap syukur, berterima kasih. Artinya setelah dia sembuh jasmaninya, dia sembuh rohaninya. Apa yang Tuhan katakan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Bukan cuma jasmaninya sembuh, tapi lebih daripada itu dia diselamatkan. Itu yang jauh lebih penting daripada kesembuhan jasmani. Katakan amin. Saya disembuhkan Tuhan, Pak Yusak disembuhkan Tuhan, Pak Luka disembuhkan Tuhan. Paling cuma menunda kematian. Satu ketika siapapun kita pasti akan tutup mata di dunia, buka mata di surga. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Pelihara kesehatan rohani kita semua. Jangan cuma kita disibukkan setiap hari untuk urusan yang sementara. Mungkin 100 tahun hidupmu. Tapi lebih daripada itu, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena itu adalah dari kekal sampai kekal. Dan kalau kita tinggal di surga, sukacitanya tiada tangisan, tiada air mata, tiada kesakitan, tidak ada penderitaan, tidak bisa dibayangkan apapun. Sebetulnya saya gak mau pulang, tapi Tuhan bilang waktunya belum sampai. Karena itu tadi pesan suruh sampaikan kepada umat Tuhan, termasuk umat Tuhan yang ada di Makassar. Katakan amin. Saya percaya kita semua jadilah orang-orang yang disertai oleh Tuhan dan disayang oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang sama, Tuhanku, Tuhan saudara, Allahnya Daud, Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saya percaya hari ini dia disenangkan. Apa sih yang terlalu sulit bagi kita? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Itu pujian tadi. Supaya kita semua dibawa ke Firdaus. Mau? Mau? Oh, haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku adukan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku adukan
layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waktu saya pertama dibawa ke Firdaus, jam 6 saya siuman, maka saya langsung bisa jalan. Apa yang terjadi saudara? Saya sengaja jalan. Pakai itu alat-alat. Dibantu oleh satu orang. Saya ketemu seorang ibu. Lagi digandeng 2 suster. Dalam keadaan kayak sakit berat. Langsung dari jauh. Saya bilang, God bless you. God bless you. Saya lihat sinar terang menghampiri ibu itu. Sudah tahu. Waktu saya sudah disembuhkan Tuhan. Maka waktu hari kedua Pak Johan datang. Beberapa orang datang. Saya menceritakan ini kesaksian. Maka tahu-tahu ada orang ketuk pintu. Saya duduk menghadap Johan, pintunya di sana. Tahu-tahu Pak Johan bilang, cari siapa? Dia bilang, oh salah kamar. Dia bahasa Inggris, saya nggak tahu bahasa Inggris. Dia jangan Johan. Terus saya toleh itu ibu. You yang kemarin, saudara, saya sembuh. You yang God bless you. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh haleluya. Siang hari ini hadirat Tuhan kuat ada di tengah kita. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Bukan saya dibawa ke Firdaus saya lebih hebat dari saudara. Tidak. Bukan saya lebih benar, lebih kudus. Tidak. Tapi saya hanya ingin menceritakan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Engkau tidak salah, engkau percaya Yesus Kristus itu adalah kekayaan yang tak ternilai. Tuhan berkata, di mana aku berada, engkau pun berada. Katakan amin. Itu menjadi tujuan kita. Dunia ini sementara saja. Numpang lewat, pasti ada badai seperti yang tadi saya ceritakan. Tapi percayalah, andalkan Dia. Pegang janji Dia. Percaya kepada Dia. Dia tidak akan tinggalkan kita. Memujimu, ku selalu pujimu. Menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu ya Tuhan. Terima kasih. Ku menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus yang patut menerimanya. Hamba-Mu berhenti menyampaikan pesan Tuhan, meteraikan pesan-Mu di dalam setiap hidup kami. Satu hal, kami harus percaya bahwa surga itu ada, Engkau ada, dan kami yakin Engkau mengasihi setiap kami, Engkau menyertai setiap kami. Bapa, kami berdoa setiap badai pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Mari Tuhan, karena kami punya Yesus yang menjadi andalan kami percaya Engkau telah menyertai kami, Engkau telah mengasihi kami, maka kami aman sentosa. Gereja-Mu di tempat ini kami berdoa untuk tahun 2024. Lawatan Allah yang lebih dahsyat lagi akan melawat gereja-Mu baik di tempat ini maupun di Salahutu dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala puji syukur, hormat untuk kemuliaan nama Bapa di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Semua dijamah di lewat Tuhan. Katakan sama-sama, amin.
Haleluya. Saya kembalikan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik, saudara. Saudara boleh kembali duduk. Saya percaya kita sangat-sangat diberkati lewat kesaksian, lewat kebenaran firman, bahwa sungguh Tuhan Yesus menjadi